Kemudian kita juga lihat sebetulnya dari bayi baru lahir yang kadang kuning itu juga salah satu bagian, tapi bukan peradangan, yang itu adalah bagian dari proses fisiologis dari si bayi gitu ya. Nah sekarang sebetulnya kan hepatitis ya kemudian fungsi organnya belum matang sehingga dia bisa juga kuning gitu kan. Hepatitis B itu juga bisa ditularkan melalui ASI ya, karena itu ibu-ibu yang penyandang atau carrier hepatitis B biasanya waktu baru lahir bayinya disuntik ya dengan hepatitis B dan HBIG gitu ya Dokter Aryani. Dan hepatitis ya HBIG ya. Jadi hepatitis B itu kita biasanya udah vaksinasi atau injeksi vaksinasinya sudah diberikan saat bayi baru lahir. Oke ya, jadi hepatitis C ini juga bisa ya ditularkan melalui ASI walaupun tidak seperti hepatitis B yang bisa menjadi kanker hati gitu ya, Dokter Aryani ya. Nah kemudian Dokter Aryani, kita mau membahas sedikit tentang hepatitis yang misterius yang sekarang banyak sekali ditanyakan oleh orang tua. Saya ingin Dokter Aryani menegaskan lagi, apakah vaksinasi hepatitis A dan B itu bisa mencegah virus hepatitis yang sekarang belum tahu sebabnya gitu ya, karena ini banyak sekali ditanyakan oleh orang tua ya, jadi orang tua berharap banyak gitu dari vaksinasi hepatitis A dan B ini gitu ya. Silakan Dokter Aryani. Iya, jawabannya sayangnya adalah tidak, karena namanya juga hepatitis yang misterius ya, masih misteri. Jadi ternyata hepatitis itu tidak disebabkan oleh A, B, C, D maupun E. Artinya apa? Vaksinasi hepatitis A tidak mencegah penyakit hepatitis misterius tersebut. Vaksin hepatitis B tidak mencegah infeksi hepatitis misterius tersebut, tapi vaksinasi hepatitis A mencegah hepatitis karena virus hepatitis A. Vaksinasi hepatitis B akan mencegah hepatitis karena virus hepatitis B, yang dua-duanya juga tentu tidak kita inginkan. Apalagi infeksi hepatitis A itu bisa berat, bisa menyebabkan tadi hepatitis fulminan juga. Jadi tidak ada salahnya kita berusaha melengkapi vaksinasi dengan kedua vaksinasi tersebut. Kalau vaksinasi hepatitis B itu sudah termasuk di dalam program pemerintah, tapi hepatitis A memang belum. Jadi bagi yang belum di vaksinasi hepatitis A, anak-anaknya belum divaksinasi, jangan lupa anak mulai usia 12 bulan atau mulai usia 1 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi dengan membawanya ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat, dilakukan sebanyak 2 kali dengan jeda waktu idealnya 6 bulan, tapi boleh sampai 36 bulan untuk yang keduanya. Tapi total 2 kali untuk hepatitis. Oke, Dokter Aryani, kita mundur lagi ya. Kalau tadi kita bicara tentang vaksinasi, mungkin banyak sekali orang tua yang bertanya gejala-gejala apa yang harus diwaspadai oleh orang tua ya untuk hepatitis ini secara umum, Dokter Aryani ya, karena virus itu kan mirip gejalanya sebetulnya, tapi yang spesifik sebetulnya gejala apa sebetulnya yang perlu diwaspadai oleh orang tua? Karena tadi juga ada yang hand foot and mouth disease mau di screening untuk hepatitis ini gitu ya. Jadi artinya demam-demam gitu ya. Artinya semuanya maunya diperiksa gitu ya. Jadi tapi saya juga mengerti ya, memahami kekhawatiran orang tua karena mereka baru lepas dari COVID, sekarang ada hepatitis ini. Silakan tentang gejala pada hepatitis pada umumnya. Silakan Dokter Aryani. Iya, jadi pada umumnya yang namanya hepatitis itu menyebabkan kuning, kemudian bisa menyebabkan nyeri perut yang akut, bisa menyebabkan mual dan muntah, bisa menyebabkan diare akut, bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau kejang. Jadi anaknya banyak tidur, susah dibangunkan, dan bisa juga terjadi kejang. Nah, kemudian juga anak biasanya lemas, lesu, kelihatannya kok nggak enak, tidak aktif seperti biasanya. Dan pada sebagian anak
bisa juga ada gejala-gejala nyeri-nyeri otot atau nyeri sendi. Jadi namanya mialgia atau artralgia. Itu kalau kuning, apalagi kuning sekali, bisa disertai dengan buang air besar berwarna pucat seperti dempul, dan buang air kecilnya warnanya gelap seperti teh. Itu adalah gejala-gejala yang bisa merupakan gejala hepatitis akut. Tapi ingat, bisa bukan berarti pasti itu. Tapi alangkah baiknya kalau pada masa-masa seperti ini ada gejala-gejala yang mencurigakan, anak-anak kita tidak seperti biasanya, boleh kita bawa mereka ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk dipastikan apakah ini suatu hal yang serius atau bukan. Oke, Dokter Aryani, jelas sekali. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya tentang adenovirus yang dicurigai sebagai penyebab hepatitis yang fulminan atau hepatitis yang misterius ini. Sebetulnya adenovirus itu kan kita udah kenal sebelumnya ya. Adenovirus itu sebetulnya penyakit apa yang sering biasanya ditimbulkan oleh adenovirus ini? Silakan Dokter Aryani. Iya. Sebetulnya adenovirus itu bukan virus baru ya. Kalau seperti COVID itu kan virus baru gitu ya. Kalau adenovirus itu bukan. Adenovirus itu memang virus yang sudah banyak beredar di dunia. Dan biasanya menyebabkannya infeksi saluran napas atas, batuk, pilek gitu, dan infeksi-infeksi yang seperti itu. Tapi ada beberapa jenis adenovirus bisa juga menyebabkan infeksi di tempat lain, misalnya menyebabkan diare juga bisa adenovirus, kemudian bisa menyebabkan juga infeksi mata, infeksi saluran kemih gitu ya. Dan adenovirus ini biasanya namanya juga virus, mereka akan self-limiting, jadi tidak ada pengobatan spesifik yang harus diberikan, dia akan menyembuh sendiri. Nah, hanya saja adenovirus ini untuk kasus-kasus hepatitis akut ini, sebagian diantaranya, banyak sebetulnya diantaranya, ditemukan adanya adenovirus tipe 41. Nah, jadi belum jelas kaitannya apakah adenovirus ini memang merupakan penyebab pada hepatitis akut yang misterius ini atau bukan. Misalnya merupakan suatu kebetulan. Karena dari kasus-kasus yang sampai sekarang sekitar 220 kasus ya, laporan terakhir di 20 negara, itu ada 74 kasus yang ditemukan adenovirusnya positif. Sehingga itu salah satunya yang mungkin membuat kecurigaan. Karena saking belum tahunya ya, jadi semuanya ini masih dalam tahap investigasi. Kementerian Kesehatan RI dan IDAI juga masih terus menggodok dan mengolah mengenai hal ini. Dan nanti malam sebetulnya akan ada IG Live juga ya, Dr. Tiwi ya, dari Primaku, IDAI, nanti mungkin juga bisa mendengarkan ya, lebih jelas lagi mengenai penjelasan lebih lanjut sampai sekarang. Ya, oke. Terima kasih Dr. Aryani. Ini adalah UKK-nya gastrohepatologi ya, dengan Prof. Hanifah yang nanti malam akan bersama Prof. Aman akan menyampaikan juga ya pandangan-pandangan dari Prof. Hanifah mungkin sebagai yang menekuni bidang gastrohepatologi ini. Nah, sebagai closing statement dari diskusi kita sore ini Dr. Aryani, banyak sekali orang tua yang menanyakan tentang pencegahan ya, karena memang tadi kan kalau hepatitis A kita harus cuci tangan, kalau corona kita harus pakai masker gitu ya. Jadi artinya apa yang harus dilakukan oleh orang tua selama proses di mana research ini masih terus dilakukan lah oleh semua negara saya rasa ya. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh orang tua supaya kemungkinan untuk mendapatkan hepatitis ini, hepatitis jenis apapun berkurang atau tidak sama sekali. Silakan Dr. Aryani. Yang pasti kita harus menjaga kebersihan ya, karena kita belum tahu nih penyebabnya itu apakah suatu virus yang ditularkan melalui udara ataukah suatu virus yang ditularkan seperti hepatitis A misalnya melalui makanan. Jadi itu kita harus menjaga kesehatan. Pertama, pakai masker kemanapun kita berada, sekaligus nih masih lanjutan dari pandemi COVID ya, supaya tidak terinfeksi. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga kebersihan makanan. Nah, ini juga sama kalau tadi untuk pakai masker mencegah kemungkinan penularan virus melalui udara plus COVID. Kalau menjaga makanan dan air tetap bersih, itu juga double.
keuntungannya, yaitu mencegah kemungkinan penularan virus melalui makanan, dan saat ini sedang outbreak tipes sebenarnya, sakit tifoid atau demam tifoid, sehingga bisa dengan menjaga kebersihan kita bisa mencegah penularan keduanya. Kemudian kita juga harus perhatikan anak kita, apakah ada gejala-gejala seperti tadi yang sudah disebutkan. Kalau ada gejala misalnya lemah, letih, lesu, mual, muntah, apalagi kuning, maka kita harus segera memeriksakan anak ke tenaga kesehatan, dan nanti akan dinilai faktor-faktor risikonya, apakah berisiko tinggi atau berisiko rendah. Kalau cukup berisiko, maka akan diminta melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain penunjang seperti pemeriksaan lab untuk memastikan apakah itu suatu hepatitis atau bukan. Oke, terima kasih Dokter Aryani yang cantik. Penjelasan ini mudah-mudahan bisa sedikit meredakan kecemasan orang tua ya. Jadi jangan terlalu parno banget gitu ya, tapi tetap perlu waspada gitu ya. Tadi sudah dipesankan jaga kebersihan, jaga kekebalan ya dengan cara mengatur pola hidup yang baik gitu ya. Itu tidak ada salahnya, itu untuk semua penyakit saya rasa ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan orang tua. Dan selamat melanjutkan liburan kembali. Oke, dadah. Dadah, terima kasih. Oke.